Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita hari ini selalu diberi kesehatan dan tidak kurang satu apapun. Oke, lanjut ke mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan atau AIJ. Untuk AIJ bisa kalian lihat di buku LKS-nya ya, konsep routing dinamis. Di situ bisa kalian baca-baca sendiri ya untuk konsep routing dinamis. Untuk macam-macam protokol routing dinamis di sini ada empat di situ. Ada RIP, Routing Information Protocol, lalu ada IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, lalu ada OSPF, Open Short Patch First, lalu juga ada EIGRP ya, Ancient Interior Gateway Routing Protocol. Oke, jadi di sini ada 4 protokol routing dinamis. Cuman di sini saya ingin membahas terlebih dahulu tentang EIGRP ya, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Oke, untuk EIGRP ini dia adalah salah satu routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antar router ya secara dinamik atau dinamis. EIGRP ini merupakan protokol routing yang hanya dapat digunakan pada router-router Cisco dan masuk ke dalam Distant Vector Routing Protocol. Oke, jadi nanti ini hanya pengertian dari EIGRP ya, pengertian dan konsepnya. Nanti bisa kalian lihat di videonya bagaimana kita mengkonfigurasi topologi EIGRP di Cisco Packet Tracer. Jadi mudah-mudahan kalian sudah mempunyai aplikasinya ya di komputer kalian masing-masing. Oke, lanjut. Salah satu kelebihan dari EIGRP adalah adanya visible successor atau jalur backup yang akan menggantikan jalur utama apabila terjadi kegagalan link atau down pada jalur utama tersebut. Beberapa karakteristik dari EIGRP antara lain menggunakan algoritma dual, lalu memiliki hop count sebanyak 224, lalu dapat melakukan convergence secara cepat, lalu mampu menonaktifkan auto summary route, lalu juga menggunakan composite metric. Oke, untuk melakukan konfigurasi routing EIGRP setidaknya terdapat 2 langkah ya yang harus dilakukan, yakni mengaktifkan routing EIGRP dan meng-add first network yang terhubung dengan router. Oke, satu kelebihannya itu adalah melakukan konvergensi secara tepat ketika menghindari loop, lalu memerlukan lebih sedikit memori dan proses, lalu memerlukan fitur loop avoidance, lalu kekurangannya hanya untuk router Cisco. Jadi untuk konfigurasi routing EIGRP ini kalian hanya bisa di router Cisco ya, artinya tidak bisa di router seperti yang lainnya ya, seperti apa namanya Mikrotik ya, itu tidak bisa, seperti Juniper atau Mikrotik, jadi hanya bisa di router Cisco. Oke, lanjut kita akan mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer, atau kita konfigurasinya caranya gimana. Oke, kita lanjut saja. Bisa kalian cek video berikut ini. Oke, check this out. Oke, langsung saja kita akan mensimulasikan. Kita buka dulu Cisco-nya. Nah, kemudian kita akan
gambarkan topologinya. Oke, saya buatkan routernya dulu. Oke, ini router pertama, kemudian router 2, dan saya hubungkan dari router 0 ini ke router 1, router pertama ke router kedua menggunakan koneksi seperti biasa, pakai yang otomatis saja. Oke, nah di sini indikator pada jaringannya atau kabelnya masih berwarna merah, itu artinya kita perlu melakukan konfigurasi. Baik, langsung saja kita klik routernya, kemudian masuk ke config, dan kita perhatikan dan amati terlebih dahulu informasi pada kabelnya. Di sini yang tertera adalah pas Ethernet 0/0. Oke, pas Ethernet 0/0 pada router kedua, pas Ethernet 0/0. Oke, sama-sama pas Ethernet 0/0. Kemudian pada router 0 tadi kita pilih pas Ethernet 0/0 supaya jangan salah memasukkan IP pada routernya. Yang pertama kita berikan IP-nya. Misal saya buat 192.168.5.1. Kemudian subnet max dan saya hidupkan. Nah, saya tutup dulu. Kemudian saya masuk ke router kedua atau router 1 nih. Sama, klik config. Kemudian pada pas Ethernet 0/0 masukkan IP-nya 192.168.5.2 dan kita aktifkan dan tutup. Kemudian mari kita amati lampu indikator pada kabelnya sekarang sudah hijau, artinya sebenarnya dari router 0 ke router 1 ini sudah terhubung. Dari router 0 ke router 1 sudah terhubung. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan komputer atau PC? Nah, disinilah kita akan meletakkan fungsi dari enhance interior gateway routingnya. Misal saya ambil dulu komputernya di sini, saya letakkan, kemudian saya buat lagi di samping router 1. Nih, kalau kondisi atau topologinya seperti ini, misal komputer ini, komputer 1 ini, misal saya buat COM 1 dan ini COM 2. Misal COM 1 menghubungi COM 2, itu artinya dia melalui gateway. Nah, dia melalui gateway dan diteruskan ke router berikutnya dan juga melalui gateway lagi di sini. Artinya ada dua gateway yang dilewati. Pada kasus ini, pada studi kasus ini akan saya buatkan langsung pada IP yang berbeda biar nampak jelas fungsinya. Oke. Kalau dia pada IP yang sama sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ketika bagaimana jika dia pada IP address yang berbeda? Misal saya buatkan dulu
informasi IP-nya. Tadi di sini 192.168.5.1. Kemudian ini ya, saya copy dan saya paste. Di sini tadi 5.2. Oke. Nah, kemudian pada pas Ethernet 0/1 saya berikan informasi IP-nya dan nanti akan kita buatkan juga 192.168.17.10.20. Nah, ini jelas ya guys. Jelas di sini beda IP, bahkan beda kelas IP. Di sini pada pas Ethernet 0/0 ini beda kelas dengan pada pas Ethernet 0/1 dan beda gang juga atau segmen. Nah, pastinya dari jalur pas Ethernet 0/1 terhubung ke COM2 itu harus sama ya, harus sama. Maka ini saya copy saja biar cepat. Saya letakkan informasinya seperti ini lagi. Sini 10. Nah, ini antara pas Ethernet 0/1 yang hubung ke COM2 ini udah sama, udah satu kelas dan satu segmen. Sedangkan ketika dia nanti menghubungi COM1, misal kita kasih informasi lagi. Nah, di sini 192.168.0 kemudian titik 1. Nah. Oke, nampak jelas perbedaannya ya. Kemudian ke komputer 1. Komputer 1 misal 192.168.0.5. Nih. Oke. Nah, bayangkan jika COM1 menghubungi COM2 melalui gateway dan diteruskan pada IP address atau segmen yang berbeda. Lihat. Ketika ini menuju ke router pada FA01 masih oke-oke saja ya. Masih satu segmen. Kemudian pindah ke pas Ethernet 0/0, dia sudah beda segmen, beda IP. Dan diteruskan, nah, antara FA 0/0 dan FA 0/0 di router 0 dan router 1 sebenarnya nggak ada masalah. Dan kemudian diteruskan ke FA 0/1 router 1. Nah, di sini. Jadi disinilah letaknya si gateway routing protocol itu atau enhanced interior gateway routing. Oke. Pastinya kalau kita coba kirim ini ke sini pasti pilot dan belum kita kasih port ya. Nah, tapi kalau router 0 ke router 1 sebenarnya tidak ada masalah ini. Nih. Oke. Sukses ya, tidak ada masalah. Nah, karena memang kebetulan pada pas Ethernet 0/0 di sini masih sama IP address dan sama segmen. Ketika di sini pada pengirimnya segmen yang berbeda terus sampai kepada komputer dengan IP address bahkan segmen yang berbeda bisa sampai. Nah, disitulah letak fungsi dari Enhanced Interior Gateway Routing protokolnya. Baik, langsung saja kita konfigurasi. Kita kembali lagi ke router 0 dan kita isi pada yang belum kita isi itu tinggal 0/1. Nih,
Kemudian kita kasih IP-nya sesuai dengan informasi di sini, yang ini 192.168.0.1. Kemudian kita aktifkan Ethernetnya dan kita langsung beri RIP-nya ya, biar cepat. Yang pertama dari sumbernya dulu, sini dari gateway-nya kita berikan dulu 192.168.0.1 tambahkan. Kemudian terusannya ke sini, yang ini ke 5.1. Saat kita tambah lagi 192.168.5.1 tambah lagi. Oke. Nah, kedua alamat ini sudah kita kenalkan pada router sebagai jalur lewatnya nanti si klien ya, sebagai jalur lewatnya si klien ini, dan sudah kita kenalkan di sini. Kemudian kita tutup, kita beralih dan pindah ke router 1. Dari router 1 yang belum kita isi apa ini? Nah, yang ini ya, pas Ethernet 0/1 belum tadi, yang kita isi masih 0/0. Nah, sekarang kita isi dulu yang 0/1. Kita beri IP-nya sesuai dengan informasi yang sudah ada pada topologi kita, 172 titik, kemudian 17.10.20. Nah, seperti ini. Kemudian subnet max, terus kita aktifkan. Oke, dan lihat sudah hijau lampu indikator pada kabelnya, sudah hijau. Kemudian kita langsung ke RIP-nya. Nah, kita masukin dari gateway-nya dulu 172.17.10.20. Kemudian kita tambahkan dan terusannya ke 192.168.5.2. Nah, ini kita lanjut. Nah, jalur yang akan dilewati juga sudah kita berikan networknya ya, sudah kita, supaya nanti setiap paket yang dikirim dari COM1 dan melalui router 1 terus dan teruskan sudah dikenal, sehingga alamat bisa sampai ke tujuan. Ketika kita mengirim surat dari COM1, maka dia akan sampai ke COM2. Nah, seperti itu. Oke, untuk routernya sudah selesai dikonfigurasi, tinggal kita konfigurasi klien komputernya. Oke, desktop IP configuration langsung 192.168.0.5. Oke, untuk gateway-nya yaitu di FA01 pada router 192.168.0.1. Oke, tutup. Kemudian pada COM2, oke, seperti biasa 192.168. Maaf. Oke, kita lihat dulu informasinya. 172, kemudian 171010. Oke, kemudian gateway-nya 20. Oke, 172, 17, 10, 20. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau kita amati dari jalurnya, ketika nanti kita mengirim paket surat dari COM1 ke COM2 pasti sudah sampai. Ilustrasinya seperti ini. Alamat pengirimnya yaitu 192.168.0.5 ini diteruskan dan dikirim ke pas Ethernet 01 pada router dan dilanjutkan ke IP 192.168.5.1. Nah, ini tadi sudah kita kenalkan
sebagai jalur lewatnya COM1 ini tadi di routernya pada RIP-nya tadi. Kemudian diteruskan ke router kedua, dan router kedua juga sudah kita kenalkan IP-nya, dan dari IP 172 ini maka akan sampai pada COM2. Langsung saja kita uji coba. Kita kirim surat, coba. Oke, untuk yang pertama pasti pilot ya. Nah, untuk uji coba kedua, lihat, sukses. Oke, sekali lagi, boleh atau sebaliknya dari komputer 2 mengirim ke COM1. Oke, sukses. Sekian penjelasan dari saya dan bagaimana cara membangun jaringan EIGRP. Baik, jika ada yang belum jelas atau langkahnya kurang dimengerti, boleh ditanya nanti ya di kolom deskripsi. Mudah-mudahan saya bisa membantunya. Sekian, see you.